Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili wa izalatil jahli an-nafsi wa ghairihi wa li ihya'i dini wali syukri ni'mati biniyati sadiqati mata kuli rabbi israh li sadri uqdata min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya rabbi zidni ilman zuqni fahman ya Allah tambahkanlah ilmu pengertian yang baik. Amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku orang tuaku, sayangilah seperti mereka menyayangi aku. Rabbi yasir lana wala tu'asir laina fil ilmi wa dini wa dunya. Ya Allah Tuhan, moga Engkau memudah dan semoga Engkau tidak sampai menyusah dari jalanmu, juga dari jalan mulai di dunia juga sampai di akhirat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wal jama'ata min yaumi hadza ila yaumi nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puja senarang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mamparingan mangrebu-rebu nikmat ka urang sadaya diantarosna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat sinareng salam oge mugi tetap tercurah limpahkeun sareng urang sami-sami sanggakeun junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakalawargina ka para sahabatna, pengikut-pengikutna, nepikeun ka urang sadaya salaku umat anu mudah-mudahan jaga di akhiratnya syafaat mantana. Amin ya rabbal alamin. Anu kuring nepi ka hormat
sadayana mustami' wa nu hadir wa nu aya di rumah masing-masing anu kapirang kadangu. Mudah-mudahan sadayana aya dina limpahan rahmatna Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina enjing ieu urang tiasa bermuajahah bertatap muka. Mudah-mudahan amal orang dina enjing ieu dicatet ku Gusti Allah janten amal anu sae. Amin ya rabbal alamin. Seueur dina sasih anu mulia ieu nyaeta sasih Ramadan, amalan-amalan anu diutamakeun dianjurkeun diantawisna aya anu namina khusus dilaksanakeun dina sasih Ramadan nyaeta salat tarawih. Aya oge kesunahan-kesunahan amalan-amalan yang diutamakan dina sasih Ramadan nu sanesna diantawisna nyaeta tadarus Al-Qur'an. Oge diutamakeun qiyamul lail atanapi salat wengi. Oge diutamakeun bersedekah dan seueur amalan-amalan anu sanesna anu bisa janten amalan anu utama kusabab dina sasih saum ieu mangrupikeun bulan anu utama. Janten lamun diamalkeun dina sasih saum dina sasih Ramadan ieu amalan-amalan anu dilaksanakeun dina sasih anu sanesna pahalana janten berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan ieu kesempatan urang sadaya kangge ngempalkeun bekal urang di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diantawisna oge amalan anu sae anu diutamakeun dina sasih saum ieu nyaeta berzikir atau mengingat Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat thayyibah. Seueur kalimat-kalimat thayyibah anu utamana dilanggengkeun, diistiqomahkeun boh wengi atanapi siang, terutama dina waktos-waktos anu ijabah sapertos dina waktos setelah melaksanakan sholat fardu. Ia salah satu waktu yang sangat diutamakan untuk berzikir, untuk berdoa. Bisa dengan membaca istighfar baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk seluruh umat mukmin dan muslimin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa isrina marratan kana minal ladina yustajabu lahum wa yursaqu bihim ahlul ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, siapa yang mengistighfarkan mukminin atau mukminat, membacakan istighfar, memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat semuanya, muslimin atau muslimat, di setiap harinya sebanyak 27 kali, maka ia termasuk orang-orang yang diterima doanya dan akan dimurahkan rezekinya di dunia. Dilanjutkeun oge masih dina hadis eta, wa qala aidan asyrun tamna'u asyron. Ada
10 surat dalam Al-Quran yang dapat mencegah 10 perkara. Mangga ditulis 10 surat 10 surat 10 surat dalam Al-Quran yang dapat mencegah 10 perkara. Ashrun tamna'u ashron, ada 10 surat dalam Al-Quran yang dapat mencegah 10 perkara. Surat naon wae sareng perkara naon wae anu tiasa dicegah kudu surat 10 tadi. Anu kahiji nyaeta surat Al-Fatihah. Yang pertama nomor 1 surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dapat mencegah amarah Allah. Suratul Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surat Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surat Al-Fatihah dapat mencegah amarah Allah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, komodoi paham sareng arti, paham sareng maknana anu tiasa ningkatkeun keimanan sareng mencegah murka akan nabi amarah Allah, sehingga lamun urang tiasa seueur mau surat Al-Fatihah selain dari bacaan surah Al-Fatihah yang ada di dalam sholat, semakin sering urang mau surat Al-Fatihah, semakin sering kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena surat Al-Fatihah tiasa mencegah dari amarah Allah. Di dalam Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat dan 114 surat, terdiri dari 30 juz. Semuanya ini terangkum dalam surat Al-Fatihah. Makanya ketika orang sadaya sering membaca surat Al-Fatihah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, terlebih lagi ini bisa mengingatkan kita kepada Allah. Pahalanya juga sangat besar karena di dalam surat Al-Fatihah
Ini terkandung makna Al-Quran secara keseluruhan. Nomor 2 surat Yasin. Nomor 2 surat Yasin. Mencegah dahaga. Mencegah dahaga. Di hari kiamat. Di hari kiamat. Wa surat Yasin tamna'u atasyal qiyamah. Surat Yasin mencegah dahaga di hari kiamat. Hari kiamat jaga, semua akan hancur dan musnah. Langit-langit runtuh, gunung-gunung hancur, semua makhluk yang ada akan sirna. Kemudian akan dikumpulkan lagi di padang mahsyar seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Keadaan di padang mahsyar, manusia semua tergantung dari amalnya. Suasananya sangat panas. Banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Matahari terasa dekat. Maka dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang suka membaca surat Yasin ini akan dicegah oleh Allah dari dahaga atau kehausan. Akan merasa segar, tidak kehausan. Sebab di alam dunia sering membaca surat Yasin, istiqomah membaca surat Yasin. Terlebih dina malam Jumat, nyata malam anu utama, maka membaca Yasin pun menjadi utama. Membaca surat Al-Kahfi pun menjadi utama. Membaca surat Waqiah pun menjadi utama. Dan surat-surat yang lainnya. Maka ketika kita melakukan amal perbuatan yang dilakukan ketika hari Jumat atau malam Jumat, ini akan menjadi utama. Yang terbiasa membaca surat Yasin, semoga istiqomah. Yang baca surat Al-Kahfi juga semoga istiqomah. Dan amalan-amalan yang lainnya yang baik, yang bernilai ibadah, semoga semuanya kita diberikan keistiqomahan. Yang nomor 3 surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Wa surat Ad-Dukhan tamna'u ahwal qiyamah. Surat Ad-Dukhan mencegah gejolak hari kiamat. Mencegah gejolak hari kiamat. Seperti yang diketahui betapa hari kiamat ini sangat tidak beraturan.
semuanya berterbangan, semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Manusia, hewan, binatang, semua makhluk Allah yang hidup semuanya akan mati dan akan hancur. Kemudian setelah itu akan dibangkitkan kembali untuk melalui yaumul hisab, untuk melalui yaumil mizan, untuk melalui pembagian buku amal catatan dari kejadian-kejadian atau peristiwa hari kiamat tersebut. Orang yang suka membaca surat Ad-Dukhan akan dicegah oleh Allah dari gejolak hari kiamat. Peristiwa kejadian yang ia lalui akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4 surat Al-Waqi'ah. Wa suratul Waqi'ah tamna'u al-faqri. Suratul Waqi'ah tamna'u al-faqri. Surat Al-Waqi'ah mencegah kefakiran. Mencegah kefakiran. Barang siapa yang istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah, ini dapat mencegah kefakiran, baik itu fakir secara zahir ataupun fakir secara batin. Allah akan mencegahnya dari sifat kefakiran. Fakir itu merasa selalu kurang. Orang yang merasa selalu kurang dan selalu ingin mendapatkan apa yang ia inginkan, tidak pernah puas, maka orang tersebut disebut orang fakir. Walaupun mungkin orang yang berada sekalipun, orang kaya sekalipun, ketika tidak pernah puas, selalu ingin sesuatu, merasa kekurangan, maka orang tersebut disebut orang fakir. Ketika membaca surat Al-Waqi'ah, terlebih lagi istiqomah membaca surat Al-Waqi'ah, sering membaca surat Al-Waqi'ah, maka ia akan dicegah oleh Allah dari sifat fakir, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Secara batin, hati dan pikirannya akan selalu merasa puas atas pemberian Allah, menerima dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah. Secara zahir tidak akan merasakan kefakiran karena akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5 surat Al-Mulk. Nomor 5 surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk mencegah siksa kubur. Surat Al-Mulk mencegah siksa kubur. Keutamaan surat Al-Mulk atau Tabarok, ia biasa mencegah orang tina siksa kubur. Hufrotan min hufaril niron. Karena di alam kubur, lamun amalna kirang sae
maka diibaratkan seperti hufratan min hufarin niron, jurang dari jurang-jurang neraka. Matakna ada yang namanya siksa kubur, walaupun ada juga yang namanya nikmat kubur, diibaratkan seperti rodotan min riyadil jinan. Ini hanya untuk orang-orang yang amalnya soleh. Untuk orang-orang yang amalnya buruk, maka dia akan merasakan bahwa di alam kubur seperti jurang di antara jurang-jurang neraka. Maka untuk mencegah siksa kubur ini, surat Al-Mulk jika kita istiqomahkan membaca surat Al-Mulk ini bisa, keutamaannya mencegah dari siksa kubur. Nomor 6 surat Al-Kautsar. Nomor 6 surat Al-Kautsar. Hafal surat Al-Kautsar? Barang bismillah. Tarik. Kurang tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Alhamdulillah. Surat Al-Kautsar mencegah kebencian orang lain. Mencegah kebencian orang lain. Wa suratul Kautsar tamna'u khusumatal khusumati. Tamna'u khusumatal khusumati. Bisa mencegah kebencian orang yang benci. Lamun urang istiqomah ngamalkeun maos surat Al-Kautsar, tiasa mencegah dari kebencian orang lain. Orang-orang yang membenci kita ataupun orang-orang yang iri kepada kita ataupun orang-orang yang tidak senang kepada kita, maka Allah akan mencegahnya. Orang-orang akan suka kepada kita, ramah kepada kita. Ini salah satu keutamaan dari surat Al-Kautsar, yaitu mampu untuk mencegah kebencian orang lain. Nomor 7 surat Al-Kafirun. Nomor 7 surat Al-Kafirun. Wa suratul kafirun tamna'ul kufra indan naz'i. Surat Al-Kafirun mencegah kekafiran, mencegah kekafiran. Saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut. Ketika sedang nazak atau sakaratul maut, nyata ruh nuju dicabut ku malaikat Israel. Semua orang, khususnya orang muslim, pasti ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga ketika saat-saat terakhir dia hidup,
kata-kata yang terucap dari lidahnya, dari lisannya hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk mencegah dari kekafiran ketika saat-saat kita akan meninggal, di antaranya adalah dengan mengistiqomahkan selalu rutin membaca surat Al-Kafirun. Sarang Bismillahirrahmanirrahim. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum biduna ma wala ana abidum ma abattum wala antum biduna ma lakum dinukum waliyadin. Salah satu keutamaan surat Al-Kafirun tadi bisa mencegah kekafiran dengan meneguhkan keimanan kita kepada Allah saat-saat sakaratul maut. Nomor 8 Nomor 8 surat Al-Ikhlas. Nomor 8 surat Al-Ikhlas mencegah sifat munafik. Surat Al-Ikhlas mencegah sifat munafik. Apa surat Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas di antara keutamaannya adalah mencegah dari sifat munafik. Mencegah dari sifat munafik. Tidak berbohong, tidak ingkar janji dan amanah. Tidak berbohong, tidak ingkar janji dan amanah. Ketika sering membaca surat Al-Ikhlas, istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, maka kita akan tercegah dari sifat munafik. 9 surat Al-Alaq. 9 surat Al-Alaq. Wa suratul mencegah iri hati seseorang. Mencegah iri hati seseorang. Mencegah iri hati seseorang. Sarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
kurang tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Bismillah, ulangi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dapat mencegah iri hatinya seseorang. Nomor 10 surat An-Nas. Surat An-Nas. Tamna'u al-waswas. Mencegah was-was. Mencegah was-was. Dari sekian banyak surat yang disebutkan di sini ataupun surat anu teu disebatkeun dina 10 ieu, eta aya keutamaan masing-masing, aya kelebihannya masing-masing. Bukan berarti tidak memiliki keutamaan, tapi surat-surat yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan tidak bisa mewakili surat yang lainnya, karena setiap surat di dalam Al-Quran, bahkan setiap lafaz di dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran ini mengandung makna, mengandung arti tersendiri, sehingga lamun salah membacanya ataupun tajwidnya, panjang pendeknya, ini bisa merubah makna di dalam Al-Quran. Sehingga barang siapa yang punya kemampuan untuk belajar membaca Al-Quran tapi tidak mau untuk belajar Al-Quran, maka orang tersebut termasuk orang yang berdosa. Apalagi orang yang tahu hukumnya, tahu tajwidnya, hukum membaca Al-Quran dengan tajwidnya tahu, tetapi ketika membaca Al-Quran tidak dipraktekkan tentang hukum bacaan tajwidnya, ini pun berdosa. Semoga semuanya dina bulan Ramadan ieu tiasa ningkatkeun amal-amal saya di antawisna istiqomah membaca Al-Quran, baik di siang ataupun malam hari, baik sendiri atau bersama-sama seperti di musola, di masjid, melakukan tadarus Al-Quran. Semoga bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin.
Sakitu disimkuring kirang langkung nanuhunkeun di hapunten sageng-agungna billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.